Selamat pagi, halo anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian siap untuk belajar bersama dengan Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 5. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan organ-organ pada pencernaan manusia secara tepat. Dan yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menjelaskan fungsi organ-organ pada pencernaan manusia secara tepat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas bahwa sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dan untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan manusia dapat bekerja dengan maksimal apabila organ-organ di dalamnya bekerja dengan maksimal. Nah, organ-organ pada pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kesemua organ ini memiliki fungsi dan peranannya yang berbeda-beda dalam mengolah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kita akan membahas satu persatu fungsi dari organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Nah, mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Selanjutnya ada lambung ya. Nah, lambung itu berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung juga mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambung menghasilkan 2 enzim yaitu renin yang berfungsi untuk mengumpalkan protein susu dan kasein yang membantu kalsium dan lipase yang berguna dalam memecah lemak dalam susu. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan ilium. Secara umum, usus halus berfungsi melakukan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang kalian makan.
Nah, secara khusus kita akan membahas fungsi duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus atau katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus. Kemudian melanjutkan proses pencernaannya. Duodenum menggunakan empedu dari kantung empedu, hati, dan pankreas untuk membantu mencerna makanan. Sedangkan jejunum adalah bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara usus 12 jari dan ileum. Di jejunum, makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa dengan cepat dengan kontraksi otot seperti gelombang menuju ke ileum. Sedangkan ileum sendiri merupakan bagian terpanjang dari usus halus. Ileum adalah tempat sebagian besar nutrisi dari makanan diserap sebelum didorong ke usus besar, ya. Kemudian organ yang terakhir yaitu ada usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi, seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, dan mencegah infeksi serta membentuk tinja. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Bagian-bagian tersebut yaitu sekum, kolon, rektum, dan anus. Nah, pertama kita akan membahas mengenai sekum. Sekum adalah bagian usus besar yang berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ileum dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum umumnya masih berbentuk bubur cair atau cime. Pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari bubur cair atau cime tadi. Nah, kemudian ada kolon. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu ascenden atau kanan rongga perut, transversum yang berada melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, kemudian ada descenden pada bagian kiri rongga perut, dan sigmoid yang terletak pada bagian yang terhubung dengan rektum. Fungsi utama dari kolon adalah mencampur bubur cair atau cime tadi dengan enzim pada saluran cerna agar menjadi tinja untuk nantinya dikeluarkan dari tubuh. Kolon harus menyerap kembali air dan elektrolit untuk membentuk tinja. Inilah penyebabnya ketika kalian mengalami dehidrasi atau kurangnya cairan dalam tubuh, kalian bisa mengalami sembelit. Nah, sembelit itu adalah sulit buang air besar, ya. Kemudian ada rektum. Rektum adalah bagian usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Ketika ada limbah seperti gas atau tinja masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirimkan rangsangan ke otak. Selanjutnya, sistem saraf pada otak akan memberikan sinyal kapan gas atau tinja tersebut dikeluarkan. Nah, anus sebagai bagian akhir dari usus besar memiliki fungsi yang sangat penting juga, ya. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja siap dikeluarkan,
kalian akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30 hingga 70 jam. Wah, begitu luar biasa ya ternyata makanan itu diolah oleh tubuh kita melalui sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam mulut kita melalui perjalanan yang begitu panjang hingga akhirnya dikeluarkan dalam bentuk sisa-sisa makanan. Tentu saja sebelumnya makanan yang masuk ke dalam tubuh sudah diserap nutrisinya pada usus halus tadi, kemudian cairannya atau air-airnya diserap pada usus besar, kemudian yang dibuang dalam bentuk tinja tentu saja adalah bagian-bagian yang sudah tidak memiliki nutrisi atau bisa kita sebut dengan ampas. Nah, anak-anak, begitu panjangnya makanan itu mengalami perjalanan di sistem pencernaan, tentu saja kita harus selalu berusaha menjaga apa yang kita makan. Jangan sampai apa yang kita makan itu dapat mengganggu proses makanan itu dicerna ataupun mengganggu sistem pencernaan kita. Nah, tentu saja apabila salah satu organ pencernaan kita dari mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar ini terganggu, akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk kita. Misalnya saja apabila mulut kita terganggu, terjadi sariawan, atau lain sebagainya, pasti kita akan merasa kesulitan untuk mengunyah makanan. Nah, apabila ukuran makanan terlalu besar kita telan, itu saja memiliki efek yang tidak baik bagi sistem pencernaan kita selanjutnya, yaitu kerongkongan dan mungkin lambung. Nah, anak-anak, berhati-hatilah dalam memilih makanan yang kalian makan. Usahakan memilih makanan yang memiliki gizi yang seimbang, yang baik untuk tubuh kalian. Utamanya kalian ini berada pada masa pertumbuhan yang memerlukan makanan dengan gizi seimbang untuk tumbuh dengan baik dan sehat. Jaga selalu juga organ-organ pencernaan kalian dengan rajin minum air putih sehingga tidak menyebabkan dehidrasi dan mengalami penyakit seperti sembelit. Anak-anak, untuk menajamkan kembali pemahaman kalian mengenai materi ini, jawablah tugas berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan peristaltik. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat fungsi lambung. Yang ketiga, jelaskan fungsi jejunum. Yang keempat, jelaskan fungsi utama dari usus besar. Dan yang kelima, menurutmu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ pencernaan manusia terganggu? Jawablah latihan ini di buku latihan kalian dan Ibu tunggu jawabannya hingga pukul 6 sore. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita pada video kali ini. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Ibu tetap berharap kalian semangat sehat dan semangat belajar.